Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin ya, tanggal 13 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran daripada pergerakan indeks dolar, Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta crude oil atau USD oil ya. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan indeks dolar di time frame 4 jam ini ya, di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa tadi siang pukul 13.00, kalau kita perhatikan terjadi penguatan ya atau bullish. Dan kalau kita lihat sebelumnya kan ada area di mana candle bearish terjadi ya di akhir sesi penutupan, dan saya sudah sampaikan juga di analisa indeks dolar ya di weekly. Besar harapan saya ada terjadi pembentukan candle bearish ya, sehingga membentuk sebuah trend inside down dan membentuk sebuah pergerakan turun, dan target kita ada area 38,92 38,2% ya, atau 103.2288. Tapi ternyata ada perubahan struktur yang terjadi di sesi Asia, terjadi penguatan membentuk sebuah high baru. Maka dari posisi kita ya, dari Fibonacci ini saya akan geser dulu ke atas seperti ini, menjadikan titik tertinggi ya, kita update dulu, yaitu 103.819. Ini adalah level tertingginya. Sebentar, di kisaran tadi berapa, 103.819 ya, 819. Nah ini, oke, ini menjadikan titik tertingginya per hari ini ya. Ada pergerakan impulsif yang cukup kuat ya di sesi Asia tadi, penguatan pada indeks dolar. Tapi memasuki sesi Eropa ya, memasuki sesi Eropa sempat terjadi penurunan, tapi terlihat pergerakannya lebih retest ya, karena sudah breakout area yang sudah kita gambarkan, yaitu resisten 103.688 dan area strong high yang terjadi perubahan ya, yaitu resisten become support yang terjadi di hari Jumat kemarin. Dan ini sifatnya retest dan kemudian sekarang membentuk candle candle hammer ya, membentuk sebuah candle hammer ataupun bullish pin bar. Dan ini masih belum selesai ya, masih belum selesai, nanti akan berakhir pukul 17.00 untuk indeks dolar di time frame 4 jam ini. Sekarang kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, nah ini strukturnya ya teman-teman bisa lihat. Saya melihatnya memang indeks dolar masih kecenderungan naik, cuman harapan saya ada terjadi koreksi sampai dengan area 103.369, mendekati wilayah area ya kurang lebih di wilayah area trendline ya. Tapi ternyata pergerakannya di sesi Asia sempat terjadi open gap up, tapi langsung ditutup ya. Open gap up-nya langsung ditutup dan membentuk pergerakan bullish. Setelah itu di memasuki sesi Eropa terjadi pelemahan atau retest sifatnya, dan terreject ya di wilayah strong high ya yang sebelumnya, dan ini sudah menjadi wilayah support. Saya tandain dulu, yaitu resisten become support yang menjadikan strong high-nya, dan posisinya sekarang sudah ada penolakan bayar, ada impulsif bullish terjadi di pukul 15:29 ini. Artinya jika nanti di time frame 1 jam ditutup candle bullish, ada bullish engulfing di wilayah ini, maka saya pastikan indeks dolar akan kembali menguat ya. Targetnya tetap di area target kita yang sudah kita gambarkan ya di high weekly-nya, karena pergerakannya sudah jauh di atas daripada open ya. Kalau kita perhatikan, nah posisinya seperti ini. Nanti kalau terjadi ternyata memang tidak berhasil breakout sekali lagi ya di area high-nya yang hari ini, tidak berhasil breakout di area ini di 103.82 berapa tadi, di 819 ya, tidak mampu break di atas area ini. Tinggal kita lihat aja, kita pantau di posisi apakah bisa kembali lagi area trendline, intinya seperti itu. Tapi kalau di time frame 1 jam ada bullish engulfing, besar kemungkinan indeks dolar akan terjadi penguatan sampai nanti memasuki sesi Amerika.
Oke, jadi ini perkembangannya karena trennya memang sudah bergerak naik ya, karena sudah keluar dari area konsolidasi, dia sudah breakout ini, menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Ini sifatnya retest dan mencoba membentuk sebuah high baru lagi ya, yaitu menguji kuat wilayah high weekly. Oke, ini ya yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Sekarang kita update untuk market euro USD ya, khususnya di time frame 4 jam. Untuk euro USD, nah dari pergerakannya memang saya mengharapkan ada potensi pergerakan untuk euro USD ini bergerak menuju wilayah open bulls ya di sini, yaitu di area resisten di 1.07132. Tapi ternyata ya setelah kita lihat ada pergerakan tekanan bullish di indeks dolar tadi ya, yang mendorong saat ini masih bergerak di area base atau area konsolidasi. Dan kalau kita perhatikan ada posisi candle tekanan seller ya saat ini sedang berjalan. Apakah area ini akan cukup panjang nantinya ya membentuk sebuah area base untuk khususnya hari Senin ini? Kita wajib pantau dulu ya, jangan keburu-buru untuk entry posisi ya, saran saya untuk update di euro USD ini. Yang pertama memang teman-teman bisa pantau wilayah resisten di 1.07132 yang menjadi titik pantaunya. Tapi saya melihat memang dorongan seller ini kan terjadi dari posisi swing terakhir ini ya. Ini ada impulsi bearish ya, kemudian ini membentuk sebuah area base. Setelah itu akan terjadi impulsi bearish berikutnya. Dan kalau nantinya saya akan memberikan beberapa tahapan ya. Yang pertama saya tandain dulu, ini kan ada area yang sebelum terjadi breakout di trendline bawah ini membentuk sebuah pergerakan area order block ya, atau meninggalkan wilayah ini. Ini ada area order block, saya tandain dulu. Oke, ini ada area order block. Kemudian sebentar ya, ada area order block time frame 4 jam. Dan di area order block di sini ini ada impulsi bearish ya, ada bearish engulfing, dan candle berikutnya ya tidak mampu menyentuh area order blocknya. Artinya di sini ada area imbalance. Coba kita tandain juga, ada dua informasi ya, ada area imbalance di area ini, teman-teman perhatikan. Nah tapi area imbalance ini sudah nggak fresh ya, karena sudah diambil di candle sebelumnya. Sebentar saya tunjukkan. Ini ada area imbalance. Oke ya, seperti ini ya. Tapi Anda bisa lihat ini candle 1 2 3 4 di hari Jumat sudah memakan area imbalance-nya, baru dia akan turun. Jadi imbalance-nya ini nggak fresh. Artinya saya memiliki potensi ya, gambaran buat teman-teman semua, khususnya hari ini ataupun nanti hari Selasa ya. Nanti kita kawal pergerakannya. Yang pasti setelah impulsif dia sekarang lagi bergerak menuju area base atau membentuk area konsolidasi. Target pertama saya memang area resisten di 1.07132. Sebentar, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam. Nah, saya mendapatkan area juga di posisi area ini, juga ada area order block di time frame 1 jam yang dimana yang memakan daripada area imbalance ya, itu juga perlu kita tandain. Jadi teman-teman tinggal pantau dari dua informasi ini ya. Sebentar. Jadi ada 3 target ya menurut saya. Ini area order block di time frame 1 jam. Nah, posisinya seperti ini ya, dan kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya, dari posisi high terakhir di sini, kalau kita tarik seperti ini, Anda perhatikan ya, ini tertingginya kurang lebihnya di sini, kita tarik ke bawah sampai area low terakhir ya, karena area low weekly sudah di breakout ya, sudah membentuk sebuah low baru. Dan saya melihat area yang paling kuat adalah wilayah ini nih, golden level ya, yaitu di 1.07237 sampai dengan 1.07398, mendekati area order block di time frame 1 jam. Kalau ini kan area order block di time frame 4 jam ya. Saya melihatnya ada area order block yang lebih detail lagi di time frame 1 jam. Sebentar, ini mending saya geser aja seperti ini ya. Saya ambilnya wilayah ini ya, wilayah ini. Sebentar, karena saya lebih merucut ya. Oke, yang imbalance-nya saya hapus aja dulu karena sudah nggak fresh juga sih. Sebentar. Nah, itu ada 2 ya sasaran, ada 3 target.
Yang pertama area resisten 1.07132, yang kedua area order block time frame 1 jam berdekatan dengan area golden level, dan yang area ketiga extreme probability ya tentunya berada di posisi titik tertingginya, resisten mendekati 1.07660. Kalau kita lebih detailkan areanya ini, nah tuh di kisaran 1.07628 sampai 1.07760. Jadi ada 3 target ya, teman-teman bisa pantau ya, artinya pantau wilayah ini ya, ini targetnya saya tandain aja ya. Oke, semoga aja bisa sampai sini ya, semoga aja, sekedar buat informasi buat teman-teman yuk semua ya. Oke, ini yang pertama target 1, kemudian target keduanya adalah wilayah ini, area golden level ya, saya tandain di golden level aja. Kemudian target ketiganya ada di posisi extreme probability, oke, di area ini. Oke, nah caranya pantau dari 3 informasi target tersebut. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, dari 3 ini saya langsung gambarkan seperti ini ya. Nah, oke, dari ketiga ini ya, 1, 2, 3, pantau aja 2 informasi tersebut ya. Nah, seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga area ini. Nah, ini lebih detail ya, karena saya akan saya review dulu ini tadi, saya lihat perkembangannya arahnya ke sini. Nah, semoga aja tidak membentuk sebuah low baru ya, karena kalau dia sudah break di bawah area meneruskan ya, artinya tidak mampu bergerak retest lebih tinggi di target kita ya, dia akan bergerak lebih jauh tentunya. Targetnya yang sudah kita gambarkan ya di sini, karena saya memiliki target untuk Euro USD itu berada di area 1.04818. Di area ini menjadikan titik target weekly-nya ya. Itu udah saya sampaikan di weekly analisa untuk per USD, silakan tonton videonya ya. Oke, ini dari market perkembangan ya, review daripada Euro USD. Oke ya, saya akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame 4 jam. Untuk GBP USD tentunya hal yang sama. Ini tadi sudah saya gambarkan juga. Saya melihat ada potensi setelah penurunan ini ya, setelah menyentuh area yang sudah kita gambarkan, ada drop base drop ini ya, ada di BD ini ada drop base drop sudah tersentuh. Sebenarnya ini udah sell bagus kemarin ya teman-teman. Kalau mengikuti informasi yang saya sampaikan, insya Allah udah dapat taking profit, dan dia bergerak turun dan meninggalkan area drop base drop berikutnya di wilayah ini ya. Dan saat ini sudah terjadi penurunan, artinya ada impuls, ada bearish engulfing di wilayah ini ya, tapi kita coba bongkar yang lebih kecil ya, semoga aja ada peluang sell ya, supaya kita nggak ketinggalan, itu maksudnya ya. Nah, kalau kita turunkan di time frame 1 jam untuk kita kejar sell, kemarin sudah saya informasikan kalau progresnya dia impulsif bearish berlanjut, maka akan mengejar langsung wilayah low weekly. Tapi ternyata pergerakan di time frame 1 jam itu membentuk sebuah area base, dan ini sudah berpotensi ada bearish engulfing ya, berpotensi akan terjadi penurunan. Oke ya. Tapi ini harapan saya, ini tadi sudah saya analisa juga ya, saya tunjukkan ke teman-teman. Dari posisi penurunan terjadi selama 2 hari ke belakang ya, dari hari Kamis dan hari Jumat, ini menunjukkan pergerakan yang memang melanjutkan penurunan ya. Anda bisa lihat, dan posisinya di sini juga ada area order block ya, di area supply ya, ada area order block time frame 1 jam nih. Candle terakhir ini ya, warna hijau Anda bisa lihat, dan ini ada impulsif bearish dan membentuk space ya, ada atau ya space kosong ya. Dari ini imbalance itu melihatnya seperti itu ya. Jadi ketika ada order block dan ada impulsif bearish, dan candle berikutnya ini ekornya tidak mampu bergerak menuju area order block, ada space hanya bergerak ya kurang lebih berapa persen daripada impulsif bearish, dia bergerak turun close di bawah ini artinya meninggalkan space kosong area imbalance, yang tentunya biasanya terjadi penutupan dulu di wilayah imbalance baru dia akan turun, artinya seperti itu. Cuman kalau kita perhatikan saat ini masih membentuk sebuah area base. Nah, permasalahannya kan di situ. Jadi ya teman-teman harus sabar, kita tunggu sampai area ini
ini ada area support yang terjadi di hari ini ya. Ini kita tandain dulu wilayah supportnya ini. Artinya apa? Ada kemungkinan akan terjadi breakout dan tidak terjadi pergerakan koreksi ya, sampai area 50% di 1.20934 sampai dengan 1.21042 yang kita sudah gambarkan sebelumnya area ini. Dan ini saya jelaskan yang lebih detailnya ya. Dan ini berpotensi ada bearish engulfing. Saat ini waktu menunjukkan 15.40 menit. Kalau ini terjadi bearish engulfing ya, kalau teman-teman mau scalping bisa nih sell di wilayah ini, stop loss tapi di sini ya gitu loh. Ya. Ini tapi sebenarnya ini bukan berpotensi maksudnya gini, potensinya ada penurunan ya, tapi strategi pengambilan posisinya sih agak memaksa gitu loh. Karena Anda mengambil di posisi pergerakan sideways. Ya, ini membentuk sebuah area kandang ya. Kemarin waktu live saya informasikan kandang yang saya maksud itu ya seperti ini, dia masih bergerak. Setelah dia drop ya, ini impulsif, bearish, korektif, membentuk sebuah area base, drop, base ya, besar kemungkinan drop. Harusnya memang teman-teman bisa memastikan dia breakout dulu di bawah support di sini, close di bawah area support di 1.20332, close di bawah ini betul-betul close, baru sell, stop loss di atasnya. Target minimal low monthly sebelumnya, gambarannya harusnya seperti itu. Makanya ada beberapa potensi. Sebentar, teman-teman wajib pantau adalah wilayah support selain area order block time frame H1 sampai imbalance-nya ya. Ini juga wajib teman-teman pantau untuk sesi Amerika nantinya, atau mendekati pembukaan sesi Amerika, wajib pantau wilayah tersebut. Apakah ada impulsi bearish terjadi setelah pasca terbentuknya bearish engulfing. Kalau teman-teman mau maksa boleh aja sell di sini, nggak ada salahnya juga gitu loh. Sell di sini, stop loss di atas ya tentunya, atau mau membuat sebuah layer, sell di sini, sell kemudian di wilayah ini ya, imbalance dan area order block ini masih fresh. Oke, itu aja, targetnya minimal low monthly sampai low weekly ya area ini ya. Ini perkembangan dari GBP USD khususnya di time frame 1 jam. Kita make sense ya, tadi indeks dolar menguat, tentunya euro GBP terjadi pelemahan. Sekarang kita akan berlanjut di USD Jepang Yen. Nah, USD Jepangnya terjadi impulsif bullish berlanjut ya, pasti itu. Ya, karena apa? Indeks dolar menguat, USD Jepangnya sudah terjadi pergerakan bullish gitu. Ini breakout ya, breakout impulsif bullish tadi pukul 9 sampai dan 1 siang ya. Breakout harusnya buy di sini ya, tinggal ini sudah running profit. Teman-teman kalau memahami apa yang sudah saya gambarkan di sini gitu loh. Kalau selama dia sideways ya seperti ini. Ya, tapi ini kan Anda bisa lihat ada impulsif bullish terjadi dan saat ini masih running menuju ke wilayah high monthly. Apakah kita terlambat? Coba kita cek ya. Ya, semoga aja teman-teman tidak terlambat untuk entry di USD Jepang Yen ya, karena sudah break area resisten, artinya bergerak naik berlanjut. Oke, kita lihat time frame 1 jam, betul ya. Terjadi breakout, impulsif juga terjadi. Ini Anda bisa lihat impulsif bullish di atas daripada resisten ya, kemudian dia retest sedikit, ada fake candle ya, saat ini sedang berjalan. Ini yang candle merah ini retest kecil ya, dan dia bergerak naik. Tentunya ini targetnya sampai dengan high weekly. Ini udah running nih. Ya, kalau kita kejar dengan, kalau teman-teman untuk USD Jepang Yen belum ambil posisi, saran saya tunggu dulu, jangan dipaksain untuk langsung entry buy karena udah terlambat. Harusnya tadi ketika breakout di time frame 1 jam ini ada impulsif bullish, ini perhatikan candle kecil ini ya. Ini kan udah breakout. Nah, konfirmasi candle berikutnya adalah candle hijau. Tapi kalau teman-teman mau nawar ya ini retest sedikit, nah buy di sini ya, ini sudah running nih, taking profit, udah bisa di taking profit ya, kurang lebih ada 30 pips ya, 30 sampai 40 pips running saat ini. Dan ini targetnya sudah bergerak di 132.904 area sini. Oke, ini perkembangannya, apakah nanti bisa retest atau koreksi? Pantau wilayah high weekly-nya. Oke, pantau wilayah ini. Kalau nanti area high weekly ini ada potensi penolakan ya, ada seller masuk di wilayah tersebut ya, dengan trigger pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi pergerakan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, atau inverted hammer ya, itu bisa sell di wilayah tersebut untuk high
weekly-nya, maka di sini akan terjadi retest sekali lagi, itu maksudnya. Oke. Jadi ini untuk market USD Jepang Yen ya. Sekarang kita akan berlanjut di terakhir ya, market USD oil. Crude oil kita lihat dulu posisinya seperti apa. Kalau crude oil kecenderungannya ya, tadinya saya berpotensi seperti ini, dan ini masih membentuk sebuah area base sih, belum ada break area high weekly. Untuk oil sendiri masih dalam pemantauan ya, tentunya masih belum bergerak, masih berada di area sideways. Coba kita turunkan dulu. Tapi menariknya sini sebentar, ini ada yang poin yang perlu kita ambil nih di time frame 4 jam. Ada terjadi bearish engulfing, oke? Ada terjadi bearish engulfing di time frame 4 jam. Tapi di konfirmasi 4 jam selanjutnya dari jam 9 sampai jam 1 kecil pergerakannya. Dan ini mengidentifikasi juga ada long legs doji. USD oil itu biasanya searah ya sama indeks dolar ya. Searah sama indeks dolar, maka hati-hati, ini juga sudah kelelahan nih seller. Meskipun ada bearish engulfing tapi tidak menunjukkan potensi tekanan seller yang cukup kuat. Artinya di sini ada kecenderungan dia akan balik lagi ke atas. Oke, coba kita cek di time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam kemarin ya, tadi pagi ya, saya analisa untuk crude oil itu, harapan saya sih dia bisa breakout di atas high weekly gitu. Tapi ternyata konfirmasinya dia melemah dulu ya. Tapi ini belum berhasil ambil swing terakhir ya. Coba ini saya lebih kecilin dulu ya. Nah, seperti ini. Ini ada swing terakhir di sini ya. Area sell liquidity, area ini belum diambil nih ya, belum diambil. Artinya memang masih ini kalau dia terjadi kenaikan kembali ya, saya lebih baik kalau crude oil saya akan tunggu dulu. Ya, ini kalau saya tunggu dulu sampai dia betul-betul break dulu di area high weekly, meskipun range-nya lumayan gitu loh. Ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, saya tunggu sampai dia break high weekly, baru saya tunggu dia turun lagi. Atau kalau dia ini sampai bergerak break di bawah area swing terakhir di sini nih, hal yang perlu saya pantau wilayah ini nih. Ya, karena ini ada area order block ya di bawah 61,8%. Ya, ini ada area order block. Nah, ini ada area order block di sini nih. Kita akan pantau dulu wilayah ini. Ya. Oke. Ini ada area order block time frame 1 jam. Nah, berpotensi juga akan bergerak situ. Tapi menariknya area order block dan ini kan impulsif bullish ya. Anda perhatikan sebentar, saya bongkar dulu nih. Nah, setelah dia membentuk sebuah area order block, ada impulsif bullish terjadi. Ini candle terakhir kan di sini nih tidak mampu dia bergerak ke bawah ya. Hanya area ini yang saat ini sedang berjalan, ini sebenarnya area imbalance. Ya. Ini area imbalance, tentunya masih bergerak di wilayah ini gitu. Ya, besarannya ini loh. Ini kan ada area order block ya, ini ada area imbalance. Dan saat ini masih bergerak di wilayah imbalance. Dan hal yang perlu nanti teman-teman pantau adalah area order block time frame 1 jam ini ya. Itu wajib pantau. Kalau nantinya minimal sih harusnya ya pantau lah di wilayah ini aja ya. Pantau wilayah ini, kalau nanti area ini ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, bisa sih buy di wilayah tersebut. Nah, saya tulis pantau wilayah tersebut ya. Intinya di situ. Jadi ada dua. Yang pertama, saya tetap fokus buy, tapi saya tunggu dia break dulu area high weekly, baru retest saya akan cari informasi untuk buy ya. Tapi kalau dia belum hari ini nggak sampai high weekly, tapi dia ambil area swing terakhir di sini ya, area liquidity diambil dulu, maka kecenderungannya pastinya akan menuju wilayah ini. Pantau wilayah ini ya, kemungkinan besar pasti akan ke sini, dan tentunya nanti kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, baru buy di wilayah ini ya, target sampai dengan high weekly-nya, itu maksudnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini, review dari keempat market yang sudah saya bahas. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan insya Allah bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.